又是你们俩，不分彼此。你们到底是谁？开！大兄，神剑术，来得好！Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Ngeribet ya kalau video tiba-tiba sering hilang. Tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting Mimin kembali hadir untuk melanjutkan alur cerita Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 97. Yang mana pada Perfect World episode 97 ini menceritakan Xiao yang menuju ke alam atas untuk mencari keberadaan makhluk abadi. Namun di sini Xiao harus menemui banyak rintangan yang berusaha menahan Xiao ke alam atas. Dan seperti apa cerita selengkapnya? Jangan lupa like dulu dan kita masuk saja ke alur ceritanya. Pada Perfect World episode 96 minggu lalu, kita melihat bahwa Xiao berhasil membangkitkan kembali Pavilion Putian. Namun saat Xiao kembali ke istana Kaisar Shi, di sini Peng Zhu memberikan surat dari Jin Hao untuk Xiao yang berisi jika Jin Hao kembali lagi ke Gunung Bulau karena masih ada sesuatu yang harus dia selesaikan. 守护十国这样的担子，哥哥，我有要事，需速返不老山。 Dengan cepat Xiao pun menuju ke tempat itu dengan merubah dirinya menjadi seekor nyamuk. Terlihat Jin Hao yang sedang berada di altar Gunung Bulau untuk menghidupkan sesuatu. Bahkan di sini orang tua mereka juga datang karena Xiao mengirim surat untuk mereka. Di sini mereka bertanya kenapa Jin Hao pergi tanpa pamit. 这祭坛需汲取大量生命力维持。哥哥，你终究还是来。 Dan Jin Hao menjelaskan jika rencana Supreme Nirvana akan segera dimulai. Karena Dewa Bulau pernah memasuki dan menjelajahi wilayah misterius alam atas dan melarikan diri di antara hidup dan mati. Namun masih menyisakan tulang immortal dengan nafas kehidupan meski mendapatkan potongan tulang yang telah keluar dari tubuh selama 10.000 tahun. Dan Dewa Bulau merasa jika garis darah Xiao mungkin adalah kesempatan untuk menghidupkan kembali tulang itu. Apalagi tulang tertinggi Xiao yang dicuri telah bangkit kembali. Dan meskipun itu garis darah Xiao, namun belum tentu milik Xiao sendiri. Di sini orang tua mereka terkejut karena baru tahu alasan orang Gunung Bulau membujuk mereka untuk melahirkan Jin Hao saat itu. Xiao bertanya kenapa Dewa Bulau tidak mentransplantasikan ke tubuhnya sendiri saja jika ingin menghidupkan kembali tulang immortal tersebut dan mendapatkan rune tulangnya. Jin Hao memberitahu jika tidak dilakukan dengan baik, sebaliknya akan dihancurkan. Karena jika garis darah dewa memudar, tak akan ada pewarisnya. Maka dari itu, Dewa Bulau mencari rune tulang immortal untuk memperpanjang umur. Ayahnya pun heran karena Dewa Bulau saja tidak ingin mengambil resiko sendiri, kenapa Jin Hao mau mengambil resiko untuknya. Jin Hao menjawab bahwa potongan tulang immortal itu dapat membuat kekuatannya meningkat pesat. Mendengar itu Xiao bertanya untuk apa menggunakan benda asing yang berbahaya itu. Padahal jika terus berlatih keras, kekuatan Jin Hao pasti akan meningkat juga. Jin Hao meminta agar Xiao tak khawatir, apalagi masalah ini juga bukan urusan Xiao. Seperti Xiao yang punya cara sendiri, Jin Hao pun juga begitu. Apalagi tak ada seorang pun di alam bawah yang dapat menggunakan tulang tersebut. Ayah pun memberitahu jika kemalangan dan keberuntungan tidak dapat diprediksi. Namun Jin Hao menyahut justru karena kemalangan dan keberuntungan, seseorang dapat memilih takdirnya sendiri. Karena jika semua itu dapat dicapai dengan mudah, maka tak akan ada ruang untuk berkembang. Mendengar itu, Xiao pun meminta orang tuanya membiarkan Jin Hao berjalan di jalannya sendiri, apalagi dunia sangatlah luas. Bahkan di sini Xiao memberikan buah petir kemarin kepada Jin Hao karena akan bermanfaat bagi Jin Hao jika kelak dia mempelajari hukum kuntur. Karena orang tuanya menemani Jin Hao di sini Xiao pun berpamitan untuk pergi lagi. Karena bagaimanapun juga, Xiao adalah seorang kaisar kerajaan Shi yang tidak bisa terus tinggal di tempat itu. Saat terbang, Xiao pun mendengar adiknya berbisik jika dia tahu Xiao sedang mencari makhluk abadi. Dan makhluk abadi itu berada di wilayah misterius setelah terluka parah melawan musuh dari alam atas.
Di sini Xiao pun langsung ke alam Dewa Void untuk menemukan cara untuk lebih memahami alam atas, karena alam atas selalu ikut campur. 上界不断染指下界， Di sini Xiao pun langsung mengeluarkan kekuatannya untuk mengguncang hukum langit dan bumi. Tak lama kemudian muncullah wasit yang dulu pernah muncul saat pertarungan Si Hao dan Si Yi karena marah dengan yang dilakukan Si Hao. Dan ternyata tujuan Si Hao melakukan itu adalah untuk bertanya kepada orang itu, apakah bisa alam Dewa Void ini terhubung ke alam atas. Namun orang itu langsung pergi karena itu adalah pertanyaan Si Hao sendiri. Maka dari itu Si Hao perlu menemukan jawabannya sendiri. 这是你的问题。 Saat Si Hao kebingungan, di sini muncullah dua kakek mata duitan yang dulu. Dan mereka meminta 5 juta esensi giok, baru mereka akan menunjukkan jalan yang Si Hao maksud. Di sini Si Hao tahu bahwa mereka menjual banyak barang yang bagus dengan menggunakan nama Si Hao. Bahkan mereka memberitahu semua orang kalau Si Hao adalah murid mereka. Maka dari itu, Si Hao pun meminta untuk membagi dulu hasil dari penjualan tersebut. 又是你们俩。 Kakek burung pun masih bertanya pembagian apa dan kenapa Si Hao meminta bagian seperti mereka tidak akrab saja. Mendengar itu maka Si Hao bertanya kenapa mereka masih meminta 5 juta esensi giok kepada Si Hao. 说什么分账？你都说是咱们了，还分什么？ Dan di sini Si Hao pun sedikit memencet bahu kedua orang tersebut. Maka dari itu mereka langsung bersedia menunjukkan jalannya, apalagi karena berkat pencapaian Si Hao selama ini yang memecahkan semua rekor di situ, dan mereka akan memberitahu secara gratis. Di sini Si Hao pun langsung mengeluarkan kekuatannya untuk memecahkan rekor kembali. Si Hao pun langsung memecahkan beberapa rekor, di antaranya adalah rekor menyusun tubuh ranah Noble King selama 3.500 tahun yang dipertahankan Liu Dao, rekor yang ditinggalkan Yao Yue, dan rekor kekuatan hidup. 当然，我们从不骗人。 Tiba-tiba di sini kedua kakek tersebut mengeluarkan kekuatannya yang terlihat sangat besar. Dan karena kekuatan Si Hao, identitas sebenarnya dari kedua kakek tersebut hampir saja ketahuan. Namun mereka langsung meminta Si Hao berhenti memecahkan rekor dan memberitahu jika tempat yang Si Hao cari adalah tempat terakhir di alam Dewa Void. 两位， Si Hao pun jengkel kenapa tadi mereka tidak mengatakannya. Namun mereka menjawab jika mereka juga baru mengingat hal ini. Dan juga Si Hao hanya perlu terus memecahkan rekor untuk mengetahui jawabannya. 你们到底是谁？ Tak lama kemudian mereka berdua pun mengantar Si Hao ke tempat terakhir di alam Dewa Void. Kakek Giok pun langsung membuka gerbang di depan mereka dengan satu tangannya. Setelah terbuka, kakek burung memberitahu jika di depan mereka adalah jalan Celestial, yaitu jalan yang menghubungkan alam Dewa Void dan alam spiritual. Beberapa murid yang ikut pun juga bertanya apakah mereka bisa ikut menaiki jalan Celestial tersebut. Dan kakek Giok menjelaskan jika satu langkah saja salah maka mereka akan tersesat selamanya. Apalagi jalan Celestial sangat berbahaya dan hanya boleh berjalan, tidak boleh terbang. Sementara Si Hao yang sudah masuk pun langsung lari dengan cepat menaiki jalan Celestial tersebut. Si Hao merasa seakan ada gunung di bahunya setelah memulai lewat jalan tersebut. Namun setelah 3 hari perjalanan, di sini Si Hao akhirnya tiba juga di puncak jalan tersebut. Si Hao pun melihat gerbang yang mungkin ada alam atas di baliknya. Namun melihat ada suatu formasi larangan, di sini Si Hao pun langsung berusaha menghancurkannya. Setelah formasi pecah, di situ terlihat altar Prospero. Saat Si Hao perlahan masuk, terlihat di situ seorang gadis cantik yang berada di gerbang tersebut. Dia adalah Feng Wu dari Akademi Tianxian. Si Hao pun memanggil Feng Wu dengan sebutan siluman, namun Feng Wu tak terima karena dirinya adalah peri. Dan Feng Wu pun menyebut Si Hao dengan sebutan binatang ganas. Si Hao pun bertanya jalan tersebut mengarah kemana. Mendengar itu, Feng Wu pun sadar jika Si Hao benar-benar mendaki dari bawah karena tak tahu jalan tersebut. Dan Feng Wu ingin membawa Si Hao kembali dan dijadikan tunggangan karena sudah puluhan ribu tahun tidak ada binatang ganas yang bisa naik. 看来真是从下面爬上来的大凶。 Feng Wu menjelaskan jika setiap orang yang memasuki tempat itu pasti akan berada di ranah yang sama karena altar Prospero ini dapat menekan kultivasi. Feng Wu pun meremehkan Si Hao dan merasa Si Hao bukanlah lawannya meskipun ranahnya yang sama karena Si Hao berasal dari alam bawah dengan hukum yang cacat. Mendengar itu, Si Hao pun berniat menangkap balik dan Feng Wu yang akan menjadi tunggangannya dan membalikkan perkataan bahwa Feng Wu lah yang sebenarnya bukanlah lawan Si Hao.
Di sini Feng Wu pun langsung menyerang Xiao dan langsung melakukan pertempuran jarak dekat. 坐地成寸。 Di sini mereka berdua pun merasakan jika tubuh mereka satu sama lain memanglah sangat kuat. Feng Wu menyadari jika tidak mengerahkan kemampuan aslinya, maka dia akan kesulitan untuk menangkap Xiao. Maka dari itu dia pun langsung mengeluarkan teknik panah ilahi. Namun di sini Xiao pun masih dengan mudah untuk menahan serangan tersebut. Di sini Xiao baru sadar jika kuatnya tubuh Feng Wu ini hanya karena teknik harta khusus saja, dan ternyata tubuh Feng Wu ini sama sekali tidak kuat. Feng Wu menjelaskan jika semua hukum tidak mempan dan membuat tubuhnya abadi, karena itu adalah cahaya peri celestial yang dia latih. Di sini Feng Wu bersedia membawa Xiao ke alam atas dan akan menjadikan Xiao tunggangan terbaik untuk Feng Wu. Karena menurut Feng Wu, Xiao adalah keturunan binatang yang sangat kuat yang sangat langka. 我名凤舞，来自天仙书院。 Xiao yang tak terima langsung menggunakan kitab tulang tertingginya dan mengeluarkan sebuah teknik. Namun Feng Wu menyadari jika itu adalah kekuatan generasi pertama. Di sini Feng Wu pun langsung lari dan meminta pertolongan pada patung batu di depannya. Namun di sini Xiao sebenarnya hanya ingin tanya sesuatu saja kepada Feng Wu. Di sini Xiao pun langsung menangkapnya dan sudah menyegel kekuatan Feng Wu. Di sini Xiao bertanya metode apa yang dikeluarkan dari sinar yang dikeluarkan dari dahi Feng Wu sebelumnya. Menyadari Xiao ingin mencari informasi darinya, Feng Wu pun langsung menghilang dan hanya meninggalkan sebuah pedang giok. 想到我的话，做梦！ Xiao pun merasa sial karena tidak mendapatkan apa-apa dan hanya menambah musuh saja. Xiao pun teringat jika tadi Feng Wu meminta bantuan kepada patung tersebut. Maka di sini Xiao pun langsung menggunakan bulu emasnya dan langsung mencoba mengetes patung tersebut. Di sini Xiao pun masih belum yakin jika itu hanyalah sebuah patung. Tak lama kemudian muncullah dua orang dari gerbang tersebut yang bertanya kenapa Xiao memegang senjata milik Feng Wu. Namun Xiao beralasan jika benda itu Feng Wu sendirilah yang memberikannya. Dan Xiao beralasan jika Feng Wu menyuruh Xiao bertanya kepada mereka jika ada pertanyaan, karena Feng Wu memiliki banyak teman di situ. Di sini Xiao pun langsung menyerang mereka berdua. Tak hanya itu, Xiao pun langsung mengikat mereka berdua. Dan Xiao mengancam akan memakan mereka berdua jika mereka berdua tak mau menjawab pertanyaan Xiao. Di sini Xiao pun langsung bertanya tempat macam apa di balik gerbang emas itu. Dan mereka memberitahu jika itu adalah dunia yang dibangun oleh jiwa para dewa kuno di alam atas dan bernama alam spiritual. Serta hanya kesadaran spiritual saja yang bisa masuk, maka itu sebabnya disebut alam spiritual. Xiao pun kembali bertanya bagaimana mereka tahu jika itu adalah pedang milik Feng Wu. Dan mereka menjawab jika mereka semua tahu senjata miliknya karena banyak orang memanggilnya ratu, dikenal tak terkalahkan. Dan Feng Wu kemungkinan adalah generasi pertama di wilayah negara bagian Tianxian. Xiao pun langsung bertanya patung macam apa di gerbang itu. Dan mereka menjawab jika itu adalah penjaga gerbang alam spiritual, namun dia sudah mati dan hanya api ilahinya saja yang masih menyala. Di sini tiba-tiba muncullah seorang lagi yang mendengar bahwa ada binatang ganas dari alam bawah ke tempat itu. Dan dia adalah Wu Yundong, yaitu kera roh api merah. Melihat itu, Xiao bertanya apakah Wu Yun tak malu memanggil orang lain dengan sebutan binatang ganas. Padahal penampilannya sendiri saja juga sangat buruk. Dan pada Perfect World episode 98 minggu depan, terlihat Xiao yang harus menghadapi orang-orang baru yang berusaha menghentikan langkah kaki Xiao. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 97 ini. Bagaimana? Mumet bukan dengan banyaknya nama-nama di film ini? Apalagi Mimin yang harus ngapalin? Dan bagaimana pertempuran Xiao dengan orang-orang alam atas yang akan terjadi? Kita tunggu saja di Perfect World episode 98 minggu depan. Dan akhir kata, see you next episode.